Indonesia negara agraris. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena Indonesia mata pencahariannya adalah bercocok tanam atau petani. Negara Indonesia terkenal di dunia memiliki tanah yang subur. Jarang loh di dunia seperti Indonesia memiliki tanah yang subur. Kalau Anda pergi ke Afrika, banyak dijumpai tanah yang tandus, apalagi daerah yang terletak di padang gurun. Karena suburnya tanah Indonesia, tanpa ditanam pun tumbuhan bisa tumbuh. Nggak percaya? Coba saja campakkanlah batang ubi ke tempat tanah yang kosong. Pasti batangnya bisa tumbuh daun. Asalkan jangan batang ubi itu kamu campakkan ke sungai, apalagi dicampakkan ke rumah orang kaya yang sombong. Kalau batang ubi itu dicampakkan ke rumah orang kaya, pasti dia tidak tersenyum, tapi emosi. Oleh karena itu, kalau mencampakkan batang ubi, jangan sembarangan tempat. Dicampakkanlah ke tanah yang kosong. Kita merasa bersyukur dengan keadaan tanah kita yang sangat subur. Segala tanaman bisa tumbuh dengan subur. Bahkan pohon ganja pun bisa tumbuh subur kalau mau menanamnya. Tapi kalau boleh ganja jangan ditanam. Tanam sajalah tembakau, karena tembakau itu sangat bermanfaat bagi orang yang merokok. Indonesia memiliki iklim tropis, hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Walaupun di puncak Jayawijaya, Papua, ada juga saljunya. Tapi pada dasarnya Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tidak seperti di benua Eropa, banyak musimnya. Musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim salju atau dingin. Iklim yang selalu berganti tentu sangat berpengaruh pada tanaman. Kita tidak menginginkan selalu musim panas berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan. Tapi kita juga tidak menginginkan musim hujan berkepanjangan. Kalau musim kemarau berkepanjangan, tanaman bisa layu sekalipun tanahnya itu subur, karena tanaman itu tidak tersiram air. Ingat, tanaman itu salah satu makhluk hidup yang butuh air agar dia tetap bertahan hidup. Seperti kita manusia. Coba kalau kita tidak minum selama 1 bulan, tubuh kita akan kekeringan dan tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau ada orang tahan tidak minum sampai sebulan, berarti dia orang yang sakti, apalagi tidak makan sama sekali. Begitu juga halnya kalau hujan terus-menerus, bisa berbahaya bagi kehidupan kita. Selain banjir, aktivitas banyak yang tertunda, apalagi pedagang keliling dan pedagang kaki 5. Kita mengharap kalau hujan pun datang, datanglah sebagai hujan berkat menyirami tanaman agar tumbuh dengan subur. Jangan datang membawa bencana. Itulah harapan kita semua. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri segala pemberian Tuhan kepada kita, agar hujan itu datang dengan membawa berkat, menyirami tanaman. Sejak dari dulu, Indonesia sudah memiliki iklim tropis dengan tanahnya yang subur. Bahkan mata pencarian petani sudah ada pada zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, bahkan di zaman Kompeni didominasi oleh petani. Karena suburnya tanah Indonesia, makanya bangsa penjajah dari Eropa datang ke Indonesia. Kalau tanah kita tidak subur, mana mungkin penjajah itu datang ke Indonesia. Itulah liciknya penjajah melihat tempat yang layak untuk dijadikan tanah jajahan. Salah satu yang diinginkan mereka adalah Indonesia. Bisa dikatakan
hampir 70% penduduk Indonesia hidup bertani. Bertani ini didominasi menanam padi. Padi ini tentunya ditanam di sawah, bukan di lapangan sepak bola. Padi tentu saja memerlukan air dan juga pupuk. Kalau menanam padi harus mundur, jangan maju. Kalau maju bisa berabe nantinya. Dan kalau menanam padi, pastikan jongkok, membungkukkan badan. Jangan menanam padi dengan cara tidur-tiduran di lumpur. Kita berharap panen padi 1 tahun bisa 4 kali. Kalau tidak bisa 4 kali, 3 kali pun jadilah setahun. Asalkan jangan panen tiap setahun sekali, apalagi sampai bertahun-tahun. Ingat, petani itu salah satu orang yang berjasa bagi kita. Karena kalau tidak ada mereka menanam padi, kita akan kelaparan. Karena tidak bisa makan nasi. Karena nasi adalah makanan pokok kita yang paling utama. Kalau padi sudah panen, tentu saja para petani sangat gembira. Apalagi bisa panen sampai 1000 goni. Padi yang dipanen harus digiling dulu di pabriknya agar bisa menjadi beras. Dan setelah jadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Nasi itulah yang kita makan. Jangan pula begitu panen, padi itu langsung dimasak. Nanti kita bisa sakit. Padi diolah dulu di pabriknya agar bisa jadi beras. Tapi pastikan berasnya yang kita masak. Jangan pula berasnya yang kita buang, sedangkan kulitnya atau sekam yang kita masak untuk dimakan. Jadi harus berasnya yang dimasak. Kalau kita makan nasi, jangan hanya nasi saja yang dimakan, tapi harus ada lauk dan sayurnya. Mau pakai ikan apapun terserah sajalah, yang penting kita bisa makan. Bisa makan saja kita sudah bersyukur. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Jangan karena ikan asin tidak mau berdoa, itu suatu hal yang salah. Mau ikan apapun, harus berdoa sebelum makan. Segala makanan yang kita makan harus kita syukuri agar makanan itu menjadi kesehatan dan berkat bagi tubuh kita. Bukan hanya padi saja yang ditanam oleh para petani, tetapi tanaman palawija seperti ubi, jagung, kacang, timun, dan sayuran juga ditanam. Tanaman palawija itu tentunya ditanam di ladang, bukan di sawah yang ada airnya. Tanaman palawija yang ditanam itu tentu saja harus pakai pupuk agar tumbuh dengan subur. Sama halnya seperti padi harus dipupuk dan dirawat. Kalau kita menanam jagung, tentu saja melubangi tanahnya. Jangan terlalu lebar dan dalam dilubangi. Cukup kecil saja lubangnya dan dalamnya hanya 10 cm. Jangan dalamnya sampai 100 meter. Kalau dalamnya sampai 100 meter, berarti kita mau menggali sumur. Kalau kita menanam jagung, pasti yang tumbuh pohon jagung, bukan kacang tanah. Kalau menanam jagung dan yang tumbuh kacang tanah, berarti kita tinggal di negeri dongeng. Tapi untunglah kita tidak tinggal di negeri dongeng, tapi kita tinggal di bumi Indonesia yang tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan negeri kita Indonesia, karena tanahnya yang subur yang memberikan kehidupan bagi kita.